على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Kita lanjutkan kajian kitab. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas kitab Al-Miftah di Babin Nikah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Mahram ya. Mahram ada berapa? Ada 18. 18 itu ada yang dari nasab. Berapa dari nasab? 7. Dari rodok berapa? 7. Kemudian dari musyaharah berapa? 4. 18. Dan kemarin juga ada mahram disebabkan karena al-jam'u, mengumpulkan. Kalau satu tidak apa-apa, tapi kalau dua tidak boleh. Dan ternyata pernah terjadi di sini. Tadi malam kebetulan saya ngisi rutinan di pesisir, saya menjelaskan tentang mahram. Ternyata terjadi di sini. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan kakak adik, langsung kedua-duanya. Ya tidak boleh. Tidak boleh. Mau sekelas apapun yang laki-laki tetap tidak boleh. Kecuali diceraikan satu, ganti adiknya tidak apa-apa. Atau kakaknya mati, ganti adiknya tidak apa-apa. Kemudian sekarang kita akan membahas, ini sambil mengulang-ulang pelajaran. Ini sebenarnya pembahasannya sama seperti kitab Yaqutun Nafis. Ini untuk tabarukan saja kita dengan kitab Al-Miftah di Babin Nikah. Karangannya siapa? Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Siapa Habib Muhammad ini? Ayahnya Habib Umar. Az-Zawjah. Apa artinya Az-Zawjah? Istri. Cuma di sini yang dimaksud adalah calon istri. Syarat menjadi calon istri dalam segi fikih harus memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, maka dia tidak bisa untuk menikah. Perhatikan, kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa nikah. Yushtaratu fi zaujati kaunuhu untha yaqinan. Pertama, syarat menjadi calon istri harus benar-benar perempuan. Yakin perempuan? Yakin. Kalau tidak yakin tidak usah nikah. Harus benar-benar perempuan. Berbeda dengan wali. Wali misalnya masih belum jelas apakah ini perempuan atau laki-laki. Wali itu kan syaratnya harus laki-laki kan ya? Syaratnya harus laki-laki. Misalnya masih belum jelas apakah ini laki-laki atau perempuan, langsung mengakad nikahkan seorang perempuan. Ternyata setelah akad nikah baru jelas bahwa wali itu adalah laki-laki. Wali itu adalah laki-laki, maka sah akad nikahnya. Beda kalau ini adalah calon istri. Calon istri masih belum jelas apakah ini laki-laki atau perempuan, langsung diakad. Maka nanti ketika sudah terjadi dan ternyata dia bukan perempuan, maka tidak sah akad nikahnya. Tidak sah akad nikahnya. Sama juga saksi. Saksi harus berapa? 2. Saksi harus laki-laki kan ya? Saksi harus laki-laki. Bagaimana kalau misalnya saksi itu masih belum jelas apakah dia laki-laki atau perempuan? Boleh untuk menjadi saksi. Kenapa? Ketika nanti terjadi akad nikah dan ternyata saksi itu adalah seorang laki-laki. Kenapa kok harus beda antara calon istri dengan calon wali dan saksi? Karena istri ini kan nanti yang akan menjadi pelaku sebuah pernikahan. Jadi harus benar-benar ketat. Sedangkan saksi sama wali ini kan tidak begitu penting di dalam sebuah pernikahan. Ya tetap penting.
tapi tidak sepenting istri dan suami gitu. Wa yukrahu nikahu man kana hunsa wattadha bidukurati. Makruh menikah dengan orang yang hunsa. Hunsa itu apa? Setelah laki-laki dan setelah Banci istilah sekarang itu tidak sama seperti hunsa. Banci sekarang itu ya laki-laki. Banci sekarang itu laki-laki. Jadi bukan tidak jelas alat kelaminnya. Hunsa itu yang tidak jelas alat kelaminnya atau punya dua alat kelamin, itu namanya hunsa. Kalau banci sekarang itu laki-laki. Coba lempar batu, nanti ya pesoan itu nanti kelihatan laki-lakinya. Kamu bisa dilempar batu itu nanti kelihatan kalau dia laki-laki. Ya sudah jelas boleh menikah dengan perempuan. Makruh menikahi orang yang hunsa, yang tidak jelas kelaminnya, ketika nanti sudah terbukti bahwa dia seorang laki-laki atau sebaliknya. Paham? Yang pertama harus benar-benar perempuan. Pernah terjadi di Jember sekitar baru-baru ini. Saya sudah di sini sekitar tahun 2017-an atau 18 itu. Ternyata itu pernikahan antara laki-laki dan laki-laki. Tapi daftarnya di KUA itu satunya perempuan. Kok bisa luput dari ini? Dan ini sudah diakad nikahkan. Setelah itu baru ternyata satunya laki-laki, satunya juga laki-laki. Yang dicari itu apa laki sama laki itu. Jadi harus benar-benar perempuan, syarat menjadi istri. Syarat pertama sudah lolos ini ya. Perempuan semua ini ya. Perempuan semua. Kalau tidak perempuan tidak boleh nikah. Yang kedua, wat ta'yinu, dan ditakyin, menentukan. Contohnya bagaimana? Misalnya ada seorang wali bilang seperti ini, saya nikahkan kamu dengan salah satu putri saya. Seperti ini tidak sah. Seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena masih belum ditentukan. Ditentukan itu bisa dengan sifat, bisa dengan nama, bisa dengan melihat. Contoh misalnya, ada seorang wali mengakad nikahkan seorang laki-laki dengan putrinya. Tapi laki-laki ini masih belum tahu orangnya kayak apa, sifatnya kayak apa, cuma tahu namanya. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Makanya perempuan itu tidak harus dan mestinya tidak wajib di situ, di tempat akad nikah itu. Misalnya begini, laki-laki diakad nikahkan dengan seorang wali. Wali mengakad nikahkan putrinya. Wahai Ahmad, kamu saya nikahkan dan saya kawinkan dengan putri saya yang bernama Siti. Padahal sebelumnya tidak pernah, lihat orangnya tidak pernah, sifat-sifatnya juga tidak tahu, fotonya juga tidak tahu. Sah apa tidak sah? Sah. Jadi tidak tahu orangnya tetap sah. Jadi tidak usah takut luput atau salah atau gimana, tetap sah itu. Itu dengan nama atau dengan melihat. Ya dengan melihat ya, misalkan putrinya sudah pernah dilihat gitu. Kamu saya nikahkan dengan putri saya yang kemarin kamu lihat itu. Atau langsung ditunjuk itu. Yang itu, putrinya banyak, ada 10. Yang itu dengan melihat, ya, itu yang nomor 10 itu. Ya sah. Walaupun tidak tahu namanya. Misalnya ternyata terbukti namanya Covidia karena lahir di bulan Covid. Ya tetap sah. Atau dari segi sifatnya. Dia tidak tahu fotonya, tidak tahu namanya, tidak tahu orangnya. Tapi ini waktu mengakad nikahkan, walinya bilang seperti ini, kamu saya nikahkan dengan putri saya yang paling tinggi misalnya, atau yang paling cantik, atau yang paling pendek misalnya. Ya sah. Jadi kalau perempuan itu tidak begitu diumbar. Jadi boleh, selama dia tentukan itu boleh, walaupun tidak melihat secara langsung dan tidak ada di sampingnya, tidak apa-apa. Kalau laki-laki
laki-laki itu juga harus jelas ditentukan. Kemarin kan juga sudah dijelaskan ya, syarat menjadi seorang calon suami harus ditentukan kan ya? Benar? Gimana? Contohnya, kalau misalkan ada seorang wali menikahkan putrinya, saya nikahkan salah satu di antara kalian dengan putri saya, sah apa tidak sah? Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena kalau laki-laki itu bertugas untuk menjawab qabul itu, harus benar-benar jelas. Ini yang mau dinikahkan itu siapa? Berbeda dengan perempuan. Perempuan kalau sudah jelas, misalkan walaupun ngomongnya seperti ini, kamu saya nikahkan dengan salah satu putri saya, tapi sebelumnya sudah ada omong-omongan, yang dimaksud putrinya ya putri yang itu, maka tidak apa-apa. Karena perempuan tidak wajib jawab kan, laki-laki ini wajib jawab. Nanti bingung nanti, saya nikahkan salah satu dari kalian, misalkan laki-lakinya ada 5 dengan putri saya, nanti yang mau jawab siapa? Walaupun sudah ada omong-omongan sebelumnya, nanti bisa jadi saksinya bingung juga. Paham bedanya antara calon suami dengan calon istri? Paham. Kalau calon istri itu masih ada sedikit keringanan, walaupun misalnya saya nikahkan kamu dengan salah satu putri saya, tapi sebelumnya sudah tahu yang dimaksud siapa, tidak apa-apa. Tapi kalau calon suami, saya nikahkan salah satu di antara kalian dengan putri saya, ini tidak bisa. Walaupun sebelumnya sudah ada musyawarah, pembicaraan, omong-omongan, tetap tidak bisa. Paham? Kemudian yang berikutnya, wa alla takuna muhrimatan bihajjin au umratin. Si calon istri itu tidak sedang ihram, muhrimah, bukan mahromah. Diajak salaman, maaf bukan muhrim. Salah benar? Salah. Maaf bukan mahram. Si perempuan itu tidak sedang ihram haji atau umroh. Kalau sedang ihram haji atau umroh, maka tidak diperbolehkan, walaupun dia tidak ada di tempat akad. Misalkan si perempuan memang sedang berada di Mekah, calon suaminya kan ada di Indonesia, ya walaupun tidak ada di situ tetap tidak boleh kalau dia sedang ihram, tidak boleh. Laki-laki juga sama, juga tidak boleh. Wali juga sama, tidak boleh sedang ihram, walaupun itu nanti walinya diwakilkan sama orang lain, tetap sama-sama tidak boleh. Kalau sudah selesai ihram baru boleh untuk melakukan akad nikah. Mau akad nikah di Ka'bah, mau di Masjidil Haram, mau di Masjid Nabawi, mau di mana saja, itu semuanya boleh. Yang berikutnya, wa kaunuha khaliyatun minan nikah. Syarat yang ketiga adalah yang keempat ya. Syarat yang keempat adalah harus sepi dari nikah. Artinya seorang perempuan itu tidak berstatus sebagai istri orang. Kalau masih berstatus sebagai istri orang, maka haram untuk dinikah. Apakah terjadi? Banyak. Terjadi banyak. Jadi ngakunya itu ya masih single, ternyata sudah jadi istrinya orang. Tidak boleh. Bahkan beberapa hari yang lalu saya ada tamu, ya nasibnya cukup tragis. Ada seorang perempuan sekeluarga, ya niatnya berobat ke saya, dan dia cerita ternyata sudah 2 tahun dibohongi sama suaminya. Ternyata suaminya sudah nikah lagi, dan selama 2 tahun itu ya suaminya sudah tidak peduli sama istri yang pertama. Dan suaminya ini bilang kalau sudah mendapat persetujuan dari istri yang pertama. Nah ini kan repot ya, nikah sembunyi-sembunyi, kasihan itu. Nah ini kalau seorang perempuan masih berstatus menjadi istri orang, maka tidak boleh untuk dinikah. Sampai kapan? Ya sampai
diceraikan atau ditinggal mati suaminya. Diceraikan juga masih tidak cukup, harus selesai masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddah, maka baru diperbolehkan untuk dinikahi. Harus tidak menjadi istri orang. Kalau menjadi istri orang hukumnya haram. Merebut istri orang itu namanya, tidak boleh. Yang berikutnya, wa min iddati ghairil khatibi, dan bersih dari iddahnya selain orang yang mau menikahi. Harus sudah selesai masa iddahnya dari orang lain. Kalau iddahnya itu dari orang yang akan menikahi, boleh untuk dinikah. Contoh begini. Ya contoh tadi itu, yang pertama, contoh pertama. Kalau misalnya ada seorang perempuan sudah diceraikan sama suaminya, maka perempuan ini boleh dinikah ketika sudah selesai masa iddah, atau ditinggal mati suaminya juga harus selesai masa iddah baru boleh dinikahi oleh orang lain. Ada satu kasus di mana iddahnya masih belum selesai tapi boleh dinikah. Tapi ini kasusnya adalah kasus-kasus tertentu di mana iddahnya itu adalah iddah dari orang yang akan menikahi. Contoh begini. Ada sepasang suami istri. Kemudian terjadilah khulu. Tahu khulu? Permintaan untuk diceraikan dengan imbalan. Anggap khulu satu. Khulu itu dari siapa? Dari istri. Misalkan istri bilang kepada suaminya, ceraikan saya, nanti akan dikasih imbalan. Tapi di khulu satu. Khulu satu itu sama dengan talak bain, cuma talak bain sughra. Khulu itu sama dengan talak bain, tapi talak bain sughra. Di mana di situ tidak bisa rujuk. Talak bain tidak bisa rujuk. Kalau talak roj'i tinggal rujuk saja. Misalkan talak roj'i, kamu saya ceraikan 2. Ini talak roj'i kan? Yang ngomong adalah suami. Sebelum ini talak 3 boleh rujuk. Caranya gimana? Roja'tuki, aku rujuk kepadamu, boleh, tanpa harus akad nikah. Tapi kalau khulu ini sama dengan talak bain. Selama ini masih khulu sughra, artinya talak bain sughra, misalkan khulu 1, maka ini juga sama, tidak diperbolehkan untuk rujuk. Syaratnya adalah harus nikah lagi. Jadi suami misalkan ada permintaan dari istrinya, saya minta untuk diceraikan 1. Ini kan berarti khulu kan ya, bain sughra. Caranya agar bisa kembali lagi, tidak boleh saya rujuk kamu, tidak boleh, tidak sah. Harus dengan akad yang baru. Ya suaminya akad lagi dengan istrinya itu, walaupun sedang dalam masa iddah. Talak bain sughra juga sama, ada masa iddahnya. Paham? Kalau masa iddahnya itu dari orang yang akan menikahi, itu boleh. Tadi itu kan yang tidak boleh itu iddahnya dari orang lain, maka harus benar-benar selesai. Contoh yang ini kan iddahnya dari calon suaminya kan, orang yang akan menikahi, maka boleh. Paham tidak? Contoh yang kedua, kalau tidak paham tanya. Contoh yang kedua, wati syubhat. Wati syubhat itu salah sasaran. Misalkan ada seorang laki-laki dikira perempuan ini adalah istrinya, akhirnya berhubungan badan, ternyata salah. Ini wati syubhat. Wati syubhat itu muhtaram, dimuliakan, tidak dosa. Kalaupun nanti punya anak, anaknya bukan anak zina, tapi tetap dinasabkan kepada orang yang menggauli itu. Wati syubhat itu muhtaram karena memang dia tidak sengaja, benar-benar tidak sengaja. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin saja. Mungkin saja. Ya mungkin karena listriknya padam, mati, kemudian tidak jelas, salah kamar, tiba-tiba masuk di kamarnya bukan istrinya misalnya. Misalnya seperti itu. Nah, contohnya begini. Ada seorang laki-laki salah sasaran kepada orang yang bukan istrinya. Misalnya ini sudah bersuami. Maka si istri ini karena sudah diwati syubhat, maka dia harus menyelesaikan masa iddah.
Dan suaminya ini tidak boleh menggauli selama belum selesai masa iddah. Suami yang asli. Repot ini. Bagaimana caranya agar ini selesai urusannya? Orang yang mewati syubhat ini dalam masa iddah ini boleh menikahi perempuan ini. Ini berarti menikahi dalam masa waktu iddah. Iddahnya dari siapa? Dari dia sendiri, bukan dari orang lain. Nah, ini boleh. Kecuali iddahnya dari orang lain, maka harus benar-benar selesai. Maka harus benar-benar selesai baru boleh untuk dinikahi. Dan ini pernah terjadi di Hadramaut, di Mukalla, tepatnya daerah Mukalla. Mukalla itu salah satu daerah kota di Hadramaut. Jadi ada sepasang saudara yang sama-sama nikah. Sama-sama nikah. Ya misalkan laki-laki sama-sama bersaudara, perempuan sama-sama bersaudara, nikah bareng ini, seragam. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu gimana? Langsung menikahi dua perempuan bersaudara, yang tidak boleh. Nah di Hadramaut itu sudah biasa, menjadi adat kebiasaan. Biasanya itu tidak pernah lihat wajahnya. Ya tidak ada ta'arufan, itu juga tidak ada. Ya cuma perkenalan antara kedua keluarga orang tua. Jadi sama-sama tidak tahu wajahnya kayak apa, hidungnya kayak apa, matanya kayak apa, tidak ada yang tahu. Pokoknya sudah diakad nikah. Kemudian pada malam harinya ini kamarnya bersebelahan. Kamarnya bersebelahan ini, satu itu. Sudah, ternyata si laki-laki ini salah kamar, sama-sama salah kamar. Berarti kan bukan istrinya, paham? Bukan istrinya, salah kamar, kedua-duanya salah kamar. Setelah itu pagi-pagi sarapan, orang tuanya ngelihat, ini kok duduknya sama ini kok duduknya sama ini. Loh, kamu kok duduknya sama itu? Ya ini istri saya. Kamu kok sama itu? Ini kan istri saya. Loh, tadi malam kamu ini sudah perang-perangan sama itu. Oh iya. Ini bukan istri kamu. Yang istri kamu itu yang ini. Ini juga bukan istri kamu, yang istri kamu itu yang ini. Bingung akhirnya. Repot gimana ini? Kenapa kok repot? Ya karena nanti tidak bisa malam kedua. Kan ya? Masa iddah. Jadi suami yang asli ini tidak boleh malam kedua dan seterusnya sampai selesai masa iddah. Tidak boleh. Tidak boleh digauli dengan suami yang asli, tidak boleh sampai selesai masa iddah. Padahal iddahnya bukan dari dia sendiri, dari orang lain kan, dari orang yang mewati syubhat. Akhirnya tanya kepada salah seorang ulama. Nah, ini pentingnya tanya, jangan asal diputuskan sendiri. Tanya kepada salah seorang ulama yang ada di sana, ini gimana solusinya ini? Sudah kadung mewati syubhat. Nanti kita tidak bisa malam kedua, malam ketiga, malam keempat ini. Masa baru nikah harus puasa gitu. Akhirnya dikasih solusi sama ulama ini. Begini saja, kamu tadi malam kan sudah menggauli yang ini kan? Coba saya tanya, kamu cocok enggak sama ini? Ya cocok sih, ini salah tapi salah yang enak. Satunya ditanya, kamu cocok enggak sama yang ini? Ya cocok sih, gampang sekarang, kalau sama-sama cocok gampang. Kedua-duanya kamu ceraikan. Jadi suami yang asli itu menceraikan istrinya, satunya juga menceraikan istrinya. Otomatis nanti sudah cerai kan? Ya, kalau sudah cerai ya sudah. Walaupun ini dalam masa iddah, tapi karena iddahnya adalah bukan dari orang lain tapi dari orang yang akan menikahi, maka langsung dinikahi saja. Jadi yang salah tadi dinikahkan sama yang laki-laki, sama-sama kedua-duanya. Dan walaupun dalam masa iddah, tapi iddah dari orang yang akan menikahi boleh. Ini contoh ini. Tapi jangan pura-pura salah, bahaya itu. Mungkin saja, sangat-sangat mungkin. Paham? Jadi kalau iddahnya dari orang lain, maka harus selesai masa iddah. Tapi kalau iddahnya dari orang yang akan menikahi, walaupun dalam masa iddah boleh untuk dinikah. Paham enggak? Jarang-jarang keterangan di kitab-kitab yang lain seperti ini. Kemudian yang berikutnya, wa alla takuna mula'anatan, tidak dalam keadaan saling meli'an.
Tahu li'an? Sumpah untuk Sumpah untuk tidak mengerti. bukan. Ini kan urusan zina kan, menuduh zina. Li'an itu kan bab menuduh zina. Menuduh zina itu termasuk dosa besar kalau tidak ada saksi. Jangan gampang-gampang menuduh orang zina. Walaupun ada laki-laki dan perempuan satu kamar, satu kasur, satu selimut dan sama-sama tidak berpakaian, jangan langsung menuduh zina. Haram hukumnya. Karena menuduh zina itu harus ada 4 saksi yang benar-benar tahu masuknya alat laki-laki ke alat perempuan. Harus benar-benar tahu. Apalagi cuma sekedar misalkan ada perempuan berdua-duaan sama laki-laki. Oh, perempuan, anggap contoh, mohon maaf ya, PSK misalkan. Kamu itu PSK. Berarti kan secara otomatis PSK itu mengarah kepada perzinaan kan? Tidak boleh seperti itu. Dosa besar. Menuduh zina itu dosa besar. Baik kepada orang lain maupun kepada istrinya. Tapi kalau kepada istrinya ini ada solusi. Solusinya apa? Dia sumpah. Sumpah sebanyak berapa kali? 5 kali. Untuk apa? Agar terhindar dari hukuman. Karena kalau dia nanti tidak bersumpah, maka dia akan dicambuk berapa kali? 80 kali. Orang menuduh zina itu dicambuk 80 kali. Kalau misalkan ada suami menuduh zina istrinya, harus melakukan 5 sumpah. Ini sumpah yang agak ngeri, agak angker dalam Islam ya, sumpah li'an. Kalau di Indonesia sumpah pocong. Sama-sama ngerinya ini, karena ini tidak tanggung-tanggung ini sumpahnya. Sumpah yang pertama, asyhadu billah innani la minas shadiqin fima ramaitu bi zaujati fulan aminaz zina. Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang yang jujur terhadap apa yang aku tuduhkan kepada istriku, bahwa istriku adalah orang yang melakukan perzinaan. Itu diulang 4 kali. Dan yang kelima ini agak ngeri. Anna la'natullahi alaihi in kana minal kadzibina fi ma ramaha bihi minaz zina. Yang kelima adalah sesungguhnya laknat Allah semoga tertimpa kepadaku jika memang aku termasuk orang-orang yang berbohong atas tuduhan perzinaan kepada istriku. Laknat Allah tidak tanggung-tanggung ini. Nah, ini seperti ini tidak diperbolehkan. Kalau sudah saling li'an seperti ini, maka haram untuk dinikahi. Kalau sudah saling li'an itu haram selama-lamanya, bahkan sampai di surga pun, semisal sama-sama di surga, ini tidak bisa menjadi suami dan istri. Otomatis pernikahannya ini terfasah, batal. Kalau sudah suami menuduh zina dengan kepada istrinya, otomatis pernikahannya batal. Dan tidak boleh dinikah selama-lamanya. Sampai di surga pun tidak bisa menjadi pasangan suami dan istri. Paham? Ini khusus bagi orang yang saling meli'an itu. Tidak bisa untuk menjadi calon istri. Jadi tidak boleh. Mohon maaf, ini sudah kadung saya menuduh zina kepada kamu. Mari kita nikah lagi dengan melakukan akad yang baru. Tidak bisa. Langsung otomatis batal untuk selama-lamanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Mau dia sudah diceraikan atau sudah ini, sudah itu, tidak boleh. Kalau sudah li'an itu, sudah fatal itu. Paham? Yang tidak paham tanya loh. Takut salah paham. Kemudian yang berikutnya, syarat menjadi istri wala khamisatan in kana zauju hurran. Tidak boleh menjadi istri yang kelima bagi seorang laki-laki yang merdeka. Ya, karena memang jatahnya laki-laki itu maksimal 4. Kalau dia menjadi yang kelima, ya otomatis tidak boleh. Bagaimana caranya biar boleh? Ya ceraikan salah satu dari yang 4 itu. Tidak boleh. Ini sudah jelas ini. Tidak boleh jadi yang kelima. Siapa maunya? Tapi ada di sini, di Indonesia, daerah Madura, istrinya 10. Kayaknya masih hidup kayaknya. Yang bersangkutan itu sepertinya masih hidup.
istrinya 10. Ya tidak boleh. Maksimal 4, tidak boleh. 5 saja tidak boleh. Kecuali Rasulullah termasuk kekhususan itu. Itu bukan sunnah, tapi kekhususan Rasulullah yang tidak bisa ditiru. Wala salisatan in kana abdan, juga tidak boleh menjadi yang ketiga jika yang laki-laki adalah seorang budak. Maka tidak boleh jadi yang ketiga. Budak itu jatahnya 2. Berarti separuhnya orang merdeka. Hukuman juga sama. Hukuman itu ya separuhnya orang merdeka kalau budak itu. Udah, kita tidak usah bahas budak karena tidak ada. Kemudian ada permasalahan. Falawid da'at almar'atu anna khaliyatun min nikahin wa iddatin qubila qawluha wa jaza lil wali khasan kana aw aman i'timadu qawliha. Apabila ada seorang perempuan mengaku, misalkan datang ke KUA, dia bahwa dia statusnya masih single dan juga dia tidak sedang masa iddah, maka diterima ucapannya perempuan itu, dan boleh bagi walinya untuk menikahkan, baik wali asli maupun wali hakim, untuk mempercayai ucapannya. Boleh. Berbeda bikhilafi ma law qalat kuntu zaujatu fulan wa talaqani aw mata anni fa innahu la yuqbalu qawluha bin nisbati lil waliyil am wa huwal hakim. Berbeda ketika ngakunya seperti ini, aku mantan istri dari fulan, tapi kemudian ditalak sama fulan itu, atau aku memang sudah punya suami tapi suamiku mati, maka ini tidak bisa diterima bin nisbati lil waliyil am, bagi wali hakim tidak bisa diterima kalau ada yang mengaku seperti itu, kecuali dengan apa? Illa bibayyinatin, kecuali dengan saksi. Kalau yang tadi tanpa saksi boleh, pengakuan yang tadi tanpa saksi boleh. Tapi kalau pengakuan yang ini, aku istrinya fulan tapi ditalak, atau aku istrinya fulan tapi fulan itu mati, maka ini tidak boleh diterima bagi wali hakim kecuali dengan adanya saksi. Berbeda dengan wali khos. Wali khos itu ya bapaknya, kakeknya, dan seterusnya itu. Maka boleh untuk mempercayai ucapannya. Tapi kalau hakim, karena dia bukan keluarganya, ya harus ada saksi. Kenapa kalau wali khos, termasuk bapak, kakek, dan seterusnya, kok bisa mempercayai? Karena dia lebih tahu keadaan yang terjadi. Nah, itu terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan calon istri. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.